Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa jam tangan itu menjadi salah satu barang fashion yang memiliki nilai harga cukup tinggi, padahal jam itu kan cuma alat penunjuk waktu aja. Sedangkan hal tersebut, buat sekarang ini nih, dapat kita jumpain dengan mudah di perangkat HP kita saat ini. Dan kayaknya juga hampir setiap orang di zaman ini kayaknya punya HP deh. Memang kalau dipikir secara fungsional, jam tangan itu kan cuma alat penunjuk waktu aja. Apalagi sekarang hampir semua orang punya smartphone yang bisa menampilkan jam dengan presisi bahkan lebih lengkap. Contoh ada alarm, kalender, stopwatch, word clock, dan lain-lain. Tapi ada beberapa alasan kenapa jam tangan justru punya nilai harga yang tinggi dan dianggap barang fashion dan prestis. Yang pertama, simbol status dan gaya hidup. Jam tangan bukan sekedar alat, tapi juga penanda status sosial. Brand mewah seperti Rolex, Patek Philippe, atau Audemars Piguet melambangkan prestis, kesuksesan, dan eksklusivitas. Sama halnya dengan tas branded atau sneakers limited edition, fungsinya sederhana, tapi nilainya ada pada image dan status. Yang kedua, kerajinan dan teknologi. Jam tangan mekanik, apalagi luxury watch, dibuat dengan presisi yang luar biasa. Bahkan ada yang dirakit manual oleh ahli pembuat jam atau watchmaker. Mekanisme mesin jam atau yang biasa kita kenal dengan movement seperti tourbillon atau perpetual calendar adalah karya seni teknik. Jadi nilainya bukan hanya menunjukkan waktu, tapi art of engineering. Yang ketiga, investasi dan koleksi. Beberapa jam tangan justru meningkat nilainya seiring waktu, misalnya Rolex Submariner atau Patek Philippe Nautilus yang langka. Banyak kolektor menganggap jam tangan sebagai aset investasi, ya mirip lukisan atau logam mulia. Yang keempat, fashion dan identitas diri. Jam tangan dianggap aksesoris pria dan wanita yang bisa melengkapi penampilan. Model, warna, bahan, dan desain bisa merefleksikan kepribadian, entah itu sporty, elegan, casual, atau klasik. Tidak semua orang suka sering cek HP di publik. Melihat jam di pergelangan tangan lebih elegan dan praktis. Yang kelima, tradisi dan emosi. Jam tangan sering jadi hadiah simbolis, misalnya seperti wisuda, pernikahan, ulang tahun, warisan keluarga, dan lain sebagainya. Ada nilai sentimental yang bikin jam tangan lebih berarti daripada sekedar HP yang sering diganti tiap 2-3 tahun. Jadi, sebenarnya nilai jam tangan ada pada kombinasi fungsi, seni, simbol sosial, dan sejarah. Bukan semata-mata penunjuk waktu. Secara garis besar, jam tangan bisa dibagi jadi dua. Ada yang namanya jam tangan fashion dan ada juga yang namanya jam tangan horologi. Bedanya lumayan jauh, baik dari sisi nilai, fungsi, maupun prestis. Kita mulai dari jam tangan fashion. Contoh misalnya ada Fossil, Guess, Michael Kors, Daniel Wellington, dan sebagainya. Jam tangan fashion fokus utamanya lebih mengedepankan pada desain dan gaya. Target pasarnya lebih sering menyasar kepada anak muda atau orang yang mencari style modern tanpa terlalu peduli mesin yang ada di dalamnya. Nah, ngomongin mesin yang digunakan oleh jam tangan fashion juga biasanya memakai mesin quartz mass production, yang biasanya juga sering beli dari produsen besar seperti Miyota atau Seiko, bahkan ada yang China made. Dari segi harga juga relatif lebih terjangkau. Harganya mulai dari ratusan ribu sampai 3-5 jutaan. Selain itu juga nilai jual kembalinya hampir tidak ada atau turun drastis setelah dipakai. Namun tetap memiliki kelebihan, yaitu di mana desainnya trendy, cocok untuk fashion sehari-hari, ringan, dan mudah dipadupadankan. Kekurangannya biasanya bukan untuk kualitas serius. Kualitas mesinnya juga biasa saja, lebih ke aksesoris stylish daripada alat horologi. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin untuk jam tangan horologi atau watchmaking. Biasanya untuk contoh dari brand jam-jam ini, misalnya ada seperti Seiko, Orient, Tissot, Omega, Rolex, Patek Philippe, dan lain sebagainya. Untuk jam tangan horologi ini, fokus utamanya lebih condong ke arah kualitas mesin, inovasi, craftsmanship, dan warisan sejarah. Target pasarnya juga lebih menyasar kepada pecinta jam, kolektor, orang yang menghargai teknik dan presisi. Dari segi mesin atau movement, bisa quartz, tapi lebih banyak yang menggunakan mekanik atau automatic. Bahkan ada yang dibuat dengan tangan atau handcrafted. Dari segi harga, mulai dari yang terjangkau seperti Seiko, Orient, itu mulai dari harga 1-5 juta. Sampai super premium seperti Rolex yang bisa mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta, dan juga ada Patek Philippe yang bahkan bisa mencapai miliaran. Dari segi nilai jual kembali, cenderung juga lebih stabil, bahkan beberapa model justru malah mengalami kenaikan harga, misalnya Rolex Submariner atau Omega Speedmaster.
Kelebihan dari jenis jam tangan ini sudah pasti dari ketahanan lamanya dan memiliki nilai sejarah, detail finishing tinggi, dan sudah pasti dapat diwariskan. Dari kekurangannya sendiri jelas di harganya yang lebih tinggi, dan juga untuk biaya servisnya yang nggak sedikit. Jadi kesimpulannya kurang lebih begini, jam tangan fashion itu sama dengan aksesoris gaya, kayak baju atau tas branded. Sedangkan horologi watch kayak mobil klasik atau karya seni, ada teknik, sejarah, dan nilai investasi di dalamnya. Sebagai bentuk perbandingan sederhana, di sini sudah ada tabel yang membandingkan antara jam tangan fashion dan juga jam tangan horologi. Nah, kalau kalian lebih suka jenis jam yang mana nih? Yang jam tangan fashion atau jam tangan horologi? Apapun jenis jam ya, pada dasarnya memang jam ini hanya digunakan sebagai alat penunjuk waktu. Ada beberapa orang yang menggunakan jam hanya sebagai bagian dari fashion, dan ada juga beberapa orang yang menggunakan jam karena bagian dari histori si jam tersebut. Nah, silahkan tulis di kolom komen kalian tim jam yang mana. Apakah kalian tim jam tangan fashion atau kalian tim jam tangan horologi? Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan tekan tombol subscribe jika kalian ingin update video-video selanjutnya, atau tekan tombol dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.